Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mujahidah, mujahid kelas 4? Semoga kalian selalu sehat ya, selalu menjaga kesehatan. Bertemu lagi dengan Bu Riri dalam materi matematika dengan pembelajaran operasi hitung, perkalian, dan pembagian. Disimak dengan baik ya. Di sini Bu Riri sudah menuliskan sedikit materinya yang akan Bu Riri coba untuk dijelaskan ya. Pertama kita akan bahas perkalian. Perkalian dalam mencari hasilnya bisa dilaksanakan dengan dua cara, yaitu pertama dengan bersusun panjang, yang kedua dengan bersusun pendek. Untuk bersusun panjang sudah pernah dijelaskan dulu di waktu kelas 1, 2, dan 3. Untuk hal ini lebih mempercepat cara kalian mencari hasilnya, maka Ibu akan menjelaskan dengan cara bersusun pendek. Perhatikan contoh berikut. Contoh yang pertama, Bu Riri akan kalikan puluhan dengan satuan ya. 56 dikali 8. Oke. Berapa hasilnya? Kita akan lihat dengan cara bersusun pendek. Langkah pertama, kita susun dulu angka berikut ke bawah ya. 56, kemudian angka 8. Kita susun seperti ini, angka 8 dan angka 6 buat barisan yang lurus karena di sini nilai tempatnya sama-sama berupa satuan ya. Kita mulai. Yang pertama adalah angka 8 ini kita kalikan dengan angka 6 ya. 8 kali 6 dengan hasil 48. Hasil 48 ini angka 8-nya dengan nilai tempat satuan kita tulis di bawah ya. Lurus dengan sesama satuan ya. Kemudian angka 4-nya sebagai hasil dari puluhan kita simpan di atas angka 5 ya. Oke, jadi berarti pertama tadi angka 8 kita tulis di bawah dan angka 4-nya kita simpan di atas. Langkah kedua adalah 8 dikali 5. Angka 8 dikali 5 maka hasilnya adalah 40. Nah, 40 ini jangan langsung dulu kita tulis. Perhatikan dulu apakah ada angka yang disimpan sebelumnya. Nah, karena di sini ada angka 4 yang kita sisipkan tadi di atas, kita simpan di atas, maka 40 ditambah 4 hasilnya 44. Barulah hasil ini kita tuliskan di bawah garis. Ya, di depan angka satuannya 8, yaitu 448. Hasil untuk perkalian bersusun pendek 56 kali 8 atau puluhan dengan dikalikan dengan satuan. Contoh yang kedua yaitu Ibu membuat soal berupa soal puluhan dengan puluhan ya. Maksudnya ada angka puluhan bersamanya. Jadi 56 kali 13. Kita buat dengan bersusun pendek sama seperti yang tadi yaitu 56 dikali dengan 13. Perhatikan langkah-langkahnya. Pertama yang akan kita bahas adalah angka 56 dikali 3. Kenapa dengan 3? Karena angka 3 ini adalah satuan yang di bawahnya ya. Jadi kita buat barisannya, susunannya lurus, satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan. Baik, 3 kita tulis ya. 3 kali 6. 3 kali 6 hasilnya adalah 18. Maka angka 8 kita tulis di bawah. Di bawah tadi hasil perkalian 3 kali 6 ya. Angka 8 kita tulis di bawah. Dan angka satunya karena tadi hasilnya 18 kita sisipkan di atas angka 5. Kita simpan di atas angka 5. Oke, ini baru proses yang pertama. Yang kedua, langkah yang kedua yaitu 3 dikali 5. Berapa 3 kali 5? 3 kali 5 hasilnya adalah 15 di 15. Maka angka 15 ini jangan langsung ditulis dulu. Perhatikan lagi apakah ada sisa atau angka yang disimpan dari angka hasil sebelumnya. Ternyata ada ya. Maka 15 ditambahkan dengan angka 1 yang disimpan hasilnya adalah 16. Kita tulis 16 di depan angka 8. Baik, ini langkah yang pertama, yaitu
perkalian angka 3. Berikutnya adalah perkalian angka 1 ya. Angka 1 ini akan kita proses dengan angka 56 ya. Langkahnya sama, pertama kita kalikan dulu angka 1 dengan satuan, yaitu 1 kali 6 hasilnya 6. Kita tuliskan 6 itu ada di bawah angka puluhan, karena ini adalah perkalian puluhan ya. Jadi puluhan. Jadi angkanya 6 kita tulis di bawah 6 yang di atas tadi. Setelah angka 6, 1 kali 6 hasilnya 6. Kemudian 1 kali 5. 1 ini kita kalikan 5. Karena angka 1 dikali 5 hasilnya juga 5. Kita tuliskan di depan angka 6. Jadi 56 juga ya. Setelah itu kita akan jumlahkan. Karena sudah selesai angka yang di bawah, sudah tidak ada lagi yang akan kita kalikan. Ini sudah, karena angkanya hanya 13. Jadi kita jumlahkan ke bawah. 8 turun, karena tidak ada temennya, 8 turun, 6 ditambah 6 hasilnya 12, kita tulis 2, kita simpan 1 di atas angka di depan, ya. Kemudian 1 tambah 1 tambah 5 hasilnya 7. Maka 56 kali 13 hasilnya 728. Semoga kalian paham ya sampai di sini. Baik, pembahasan berikutnya adalah tentang pembagian. Sifat dasar pembagian yaitu pengurangan yang berulang. Di level kelas sebelumnya kalian sudah belajar bagaimana membagi sesuatu angka dengan cara menguranginya berulang-ulang. Untuk di kelas 4 ini kita coba melakukan pembagian dengan cara yang lebih cepat ya. Baik, untuk pembagian sendiri ada pembagian bersisa. Ini ada penjelasannya di buku paket. Silahkan nanti kalian bisa baca sendiri. Dan kedua ada pembagian tanpa sisa. Maka pembagian tanpa sisa ini akan Ibu jelaskan melalui video ini ya. Baik, lihat contoh pembagian tanpa sisa. Ibu beri angka 24 dibagi 2 ya. Angka 24 dibagi 2 maksudnya angka puluhan dengan angka satuan. Jadi pembaginya berupa angka satuan atau satu angka. Baik, kita coba menggunakan dengan porogapit ya, atau bersusun menggunakan topi atau atap rumah. Nah, yang biasanya mungkin kalian bisa sebut dengan pembagian bertopi ya. Untuk lebih memudahkan. Baik, Ibu akan coba menjelaskan caranya ya. Pertama adalah angka yang akan dibagi kita letakkan di dalam topi ini ya, yaitu angkanya 24. Dan pembaginya kita letakkan di luar dari topi tersebut. Baik, angka 24 ini kita lihat untuk satu persatu angkanya kita ambil dengan cara membagi angka yang pertama dulu ya. Berarti angka puluhan dulu ya, dengan nilai satuan tempatnya puluhan. Nah, tapi kita tidak bicara tentang 20 di sini. Kita cukup ambil satu angka saja. 2 dibagi 2. Berapa 2 dibagi 2? Ya, 2 dibagi 2 adalah 1. Ya, hasilnya 1. Berarti 1 ini adalah hasil dari pembagian 2 bagi 2. Baik. Kemudian 2 bagi 2. Setelah itu, angka yang ada di atas ini, angka 1, dikalikan dengan angka 2. Oke, 1 kali 2, maka tulislah di bawah angka 2 hasilnya. Hasilnya juga adalah 2. Setelah itu, kita kurangkan dan kita akan kurangkan ke bawah. Baik, kita kurangkan 2, kurang 2 hasilnya adalah 0. 0 tidak usah kita tulis, tapi kita beri titik juga boleh ya. Baik, untuk angka yang pertama selesai. Berikutnya masih ada angka 4. Angka 4 ini kita turunkan ke bawah seperti ini ya, di bawah garis. Maka angka 4 ini akan kita proses lagi. Oke, 4 dibagi 2. 2 dikali berapa hasilnya 4? 4 dibagi 2. Berapa 4 bagi 2? Maka kita harus mengingat perkalian kembali. Maka disinilah fungsi kalian. Kenapa harus ingat dengan perkalian? Perkalian angka berapapun itu kalian harus tahu ya. Karena akan berkaitan dengan pembagian ini. Maka kalian harus kuat dalam mengingat perkalian. Oke, 4 bagi 2. Jadi 4
Maaf, 4 ini dibagi dengan 2. Hasilnya adalah 2. Betul. 2 ini kita letakkan di sini, ya. Kita letakkan angka 2 di atas topi. Baru kemudian angka 2 ini kita kalikan dengan angka 2 lagi. Maka hasilnya adalah 4. Kita letakkan di bawah 4. Setelah 2 angka kita kurangkan. Oke. Maka kan mendapat hasilnya 4 kurang 4 hasilnya 0. Maka pembagiannya sudah selesai dan kita sudah mendapatkan hasilnya. Berarti 24 dibagi 2 hasilnya adalah 12. Oke? Paham sampai di sini? Semoga paham ya. Contoh berikutnya adalah 156 dibagi 12. Nah, perhatikan di sini. Di sini 3 angka dibagi dengan 2 angka. Ratusan dibagi dengan puluhan. Bagaimana ya? Sama caranya seperti yang tadi kita buat porogapitnya ya. 156 dibagi 12. Oke. Langkah pertama adalah kita bagi satu angka yang di depan ini. 1 dibagi 12. Bisa tidak angka yang kecil dibagi dengan angka yang besar? Tentunya tidak bisa. Maka kita ambil 2 angka. Pelan-pelan saja kita ambil 2 angka dulu. 15 bagi 12. Berapa? Ini angkanya sudah besar dari angka 12. Tapi adakah perkalian 12 yang menghasilkan 15? Tidak ada tentunya ya. Tapi kita akan cari yang kecil, yang hasilnya kecil dari 15. Jangan lebih dari 15, tidak bisa ya. Jadi kecil dari 15 berarti 12 kali berapa? Ya betul, 12 kali 1. Kita tuliskan hasilnya perkaliannya di sini ya. 1 kali 12 hasilnya 12. Betul. Ini kita hapus. Oke. Ini kita kurangkan. Baik. Sampai di sini 1 kurang 1 habis. 5 kurang 2 hasilnya 3. Ternyata masih ada sisa 3. Angka 3 kita bagi dengan 12. Bisa tidak? Satu angka ini dibagi dengan 12. Tidak bisa ya. Maka dari itu kita turunkan angka 6. Dapatlah 36. Jadi 36 ini kita bagi dengan angka 12 ya. 36 dibagi dengan angka 12. 12 kita harus putar kembali, kita berpikir kembali. 12 dikali berapakah hasilnya 36? Ya, semoga kalian bisa lebih cepat tahu ya. Yaitu dikali dengan angka 3. Pengalinya angka 3 itu kita tulis sebagai hasilnya ya. Jadi 3 kita kalikan dengan angka 12. 3 kita kalikan dengan angka 12. Hasilnya, kalau kita sudah dapat hasil perkaliannya, tulis di bawah sini. Kita kurangkan lagi. 3 kurang 3 habis, 6 kurang 6 habis. Maka hasilnya adalah 13. Oke, 156 bagi 12 hasilnya 13. Semoga setelah penjelasan ini kalian sudah paham. Apabila masih ada yang kurang dipahami, silahkan diulang-ulang kembali ya videonya. Terima kasih. Semoga penjelasan Ibu hari ini bermanfaat untuk kalian dan kalian bisa lebih memahami pelajaran perkalian dan pembagian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.